Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita pagi hari ini sudah mengawali dengan banyak ibadah. Salah satunya dimulai dari sahur ya. Insyaallah kata Nabi, bersahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Itu. Lalu kemudian kita melanjutkan sholat subuh berjamaah, dan alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama di majelis dalam rangka thalabul ilm, dan semuanya adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita, saum kita hari keberapa sih Pak? Keempat ya. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadahnya di bulan Ramadan, karena sangat khusus dan spesial. Sekalipun saumnya ya, perintah saum itu sudah ada syariatnya jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya Bani Israel pun melaksanakan ibadah saum, yaitu saum tanggal 10 Muharram yang kita sebut dengan saum Asyura. Jadi saum Asyura itu saumnya Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel ya. Sebelum bulan Ramadan umat Islam itu saum Asyura dulu Pak. Baru tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban turun ayat Allah perintah saum. Maka saum Asyura yang kata para ulama tadi dihukumi wajib tadinya, lalu kemudian turun ayat tentang saum di bulan Ramadan, maka saum Asyura dihukumi sunnah. Ada juga saum yang dilakukan oleh Nabi sebelumnya, yaitu yang kita kenal dengan saum Daud ya. Berarti saum ini juga dilakukan oleh Nabi Daud, 1 hari berbuka, 1 hari saum, begitu seterusnya ya. Maka disebut dengan saum Daud. Maka kata para ulama, ibadah saumnya sendiri adalah syariat yang udah Allah sampaikan kepada umat-umat sebelum Rasulullah SAW. Maka di dalam Al-Quran disebutkan min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana Allah perintahkan ibadah saum juga kepada orang-orang sebelum kalian. Tetapi hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, yang membedakannya adalah bulan Ramadannya. Karena bulan Ramadannya Allah khusus berikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Isa tidak diberikan Ramadan. Umatnya Nabi Nuh tidak diberikan Ramadan. Umat Nabi Ibrahim, begitu juga umat Nabi yang lain tidak Allah berikan Ramadan. Tetapi Ramadan Allah berikan hanya kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasannya satu, di samping memang karunia dan rahmat Allah yang hanya yang diberikan kepada umat Rasulullah, kata para ulama, bulan Ramadan ini juga adalah waktu yang Allah sediakan buat umatnya Nabi agar ibadah yang dilakukan oleh umatnya Rasulullah pahalanya bisa melampaui pahala amal ibadah yang dilakukan oleh umat-umat Nabi terdahulu. Gitu ya. Maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan fa khafa ya an a'mara ummati katsirah. Nabi, umur umat Nabi itu pendek-pendek ya. Fa khafa an yublughuhul amalu bi ghairihim. Nabi mengkhawatirkan
Jangan-jangan amal umatnya Rasulullah itu tidak bisa melampaui amal umatnya Nabi terdahulu. Ya. Umat Nabi terdahulu ada yang beriman kepada Nabi nggak, Pak? Bu, umat Nabi dulu ada yang beriman nggak? Ada. Kalau beriman ibadah nggak? Ibadah. Perintah ibadah bukan Allah perintahkan hanya kepada umatnya Nabi SAW, tetapi umat Nabi yang lain pun beribadah. Ya, umat Nabi Nuh beribadah, umat Nabi Ibrahim pun beribadah, umat Nabi Isa yang beriman beribadah. Ya, Nabi Nuh itu usianya lebih dari 1000 tahun. Ya, kata para ulama, umur Nabi itu menggambarkan umur sebuah umat. Kalau Nabi wafat di usia 63 tahun, ya, maka umatnya Nabi ya rentang waktunya antara begitulah. Maka dalam hadis disebutkan sitin wasab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu yang usianya sudah 60 tahun, hati-hati. Tereh. udah lampu kuning itu. Ya, usianya udah usia maghrib mau sampai kepada isya. Ya, gelap gitu. Ya, itu usia umatnya Rasulullah. Ya. Nabi Nuh itu disebutkan oleh Imam At-Tabari usianya 1650 tahun. Oke lah, kita ambil rentang umur umat Nabi terdahulu rata-rata 1000 tahun. Mereka ibadah 1000 tahun. Umat Nabi ibadah berapa tahun? 60 tahun. Kalau kita bandingkan ibadahnya umat Rasulullah dengan ibadahnya umat Nabi terdahulu, nggak ada apa-apanya, Pak. 1000 tahun sama 60 tahun banyak mana kira-kira, Pak? Bahkan kata para ulama, ibadahnya Bani Israel, ya, kalau 60 tahun fokusnya ibadah siang malam, ibadah, ya, maka disebutnya abid, Pak, ibadah itu. Siapa abid? Ya, ada banyak hadis Nabi SAW yang menyebutkan abid yang ditujukan kepada Bani Israel. Ya, sebagian ulama mengatakan disebut abid itu kalau 60 tahun ibadah. Ya, terus-terusan, Pak. Ya, orang Bani Israel. Ya, siangnya terus ibadah, nggak pernah berhenti. Ya, yang begitu disebutnya abid, gitu. Ya. Sampai sebegitu tuh umatnya nabi-nabi terdahulu, ya. Ya, tetapi kata malaikat Muhammad, sekalipun umur umatmu pendek-pendek, tetapi jangkauan pahala umatmu itu melebihi pahala umatnya nabi-nabi terdahulu. Gitu. Dan salah satunya ada di mana? Di bulan Ramadan. Adanya di bulan Ramadan, ya. Jangankan satu bulannya, Bapak Ibu, ya, ada satu malam di bulan Ramadan, kalau kita beribadah di malam itu yang kita sebut dengan Lailatul Qadar, maka kebaikannya kata Allah apa? Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama, Bapak Ibu, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau lebih baik daripada 1000 bulan, bisa nggak 2000 bulan? Bisa, lebih baik namanya. Bisa 5000 bulan. Oke lah, kita ambil aja sama dengan 1000 bulan. Itu hitungan 1000 bulan kalau dikonversikan dalam hitungan tahun, kurang lebih 83 tahun plus 6 bulan. Belum tentu umur kita sampai ke sana. Tapi pahala kita di malam itu menjangkau seluruh umur yang ada pada diri kita. Masya Allah, ya. Itu yang pertama, ya, di bulan Ramadan. Baru satu malam, belum satu bulannya, ya. Kata para ulama, ketika disebut alfun, umumnya orang Arab itu kalau menyebutkan bilangan yang maknanya tak terbatas, umumnya orang Arab menyebut bilangannya itu dengan angka 1000. Dengan angka 1000, Pak. Jadi disebut 1000 itu maknanya bukan menunjukkan bilangan tertentu, tetapi jami'ud dahr, bilangan yang tak terbatas.
Orang Arab menyebutnya 1000. Ya, saya pernah menyampaikan juga kajian-kajian itu. Termasuk jangankan di Arab, di kita juga sama. Ada bilangan yang kita sebut, tetapi fungsinya bukan menunjukkan bilangan tertentu, tetapi jami'ud dahr. Ya. Bapak Ibu pernah mendengar istilah pusing 7 keliling, gitu kan? Ya. Kenapa bukan pusingnya sebanyak 7, tapi saking pusingnya, ya. Tak terbatas, pagi pusing, siangnya pusing, sorenya pusing, malam pusing, 7 keliling. Kenapa enggak kita sebut pusing 10 keliling? Gitu. Jadi angka 7 di sini maknanya bukan menunjukkan bilangan tertentu. Bapak Ibu juga mendengarkan kalimat karunya si eta mah celaka 12. Maka angka 12 di sini bukan menunjukkan angka. Ya, kalau hanya menunjukkan angka, kenapa kita nggak sebut celaka 15? Gitu, ya. Tapi angka 12 ini saking orang itu sial terus tuh, ya. Ayeuna sial, isukan sial, pageto sial, cilaka 12. Nah, itu ada bilangan yang fungsinya begitu tuh. Ya. Nah, kata para ulama ketika menafsirkan ayat alfun 1000 itu, orang Arab, ya, menyebutkan bilangan yang bermakna jami'ud dahr, ya, itu seringnya disebut dengan angka 1000. Jadi kalau kita beribadah di bulan itu, di malam itu, maka kebaikannya tak terbatas. 1000 tak terbatas. Maka pernah ada syair, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ada begitu? Ya, artinya ingin hidup selama-lamanya. Itu maknanya. Dan itu ada di bulan Ramadan. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Disampaikan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Talhah radhiyallahu an. Kata Talhah, dulu ada 2 orang yang masuk Islam. Mu'alaf, 2 orang ini masuk Islam. Orang yang pertama ketika masuk Islam ibadahnya biasa-biasa saja. Ya, mungkin cukup dengan yang wajib, sunnah semampunya. Sementara orang yang kedua setelah masuk Islam ini ibadahnya semangatnya luar biasa, Pak. Siangnya ibadah, malamnya juga ibadah. Kata Talha, sampai orang yang kedua itu ketika ada seruan untuk berperang, berjihad di jalan Allah, maka orang yang kedua ini nggak menunggu-nunggu, langsung merespon. Suratul istijabah, cepat merespon panggilan berjihad, sampai kemudian termasuk barisan kaum muslimin dalam pertempuran, ya. Dan kemudian orang yang kedua itu mendapatkan ajalnya, sehingga dia mendapatkan syahid. Wah, saking semangatnya, Pak. Ya, ya, saya. Jadi pada masa Nabi aja, Pak, kalau sholat iya, saum iya kadang. Tapi kalau perintah jihad, nggak semua sahabat yang siap tuh, nggak semua kaum muslimin siap berjihad. Maka panggilannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Saat itu, wahai orang-orang yang beriman, aku perintahkan kalian berperang sekalipun kalian membencinya. Fitrah, Pak. Ya, fitrah. Kenapa? Karena resikonya adalah nyawa. Kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah. Ya, orang yang Allah berikan hidayah, dia bukan memilih mati, tetapi bukan memilih hidup, tetapi memilih kematian. Maka disebutkan oleh salah orang ulama, al-mautu ahabbu ilayya minal ish. Sesungguhnya kematian itu lebih aku cintai dibandingkan kehidupan. Kenapa? Wa annal mauta hatta alqaka. Karena sesungguhnya kematian bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah bukan kematian sesungguhnya, tetapi kematian itu adalah pintu gerbang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ini orang yang kedua semangatnya luar biasa, Pak. Bu. Ibadahnya sampai dia syahid.
Kita tahu bagaimana keutamaan orang yang syahid disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyebutkan dalam hadis, orang yang syahid itu yadkhulunal jannata mubasysyaratan wala hisaban, masuk surganya tanpa dihisab, langsung. Kalau kita masuk surga, amin insyaallah, tapi si gana orang mah dihisab lagi, luar biasa tuh. Ya, mungkin lama kita dihisab, Pak. Ya. Ya, maka kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yang paling ringan hisabnya itu orang fakir. Ya, bahkan kata Nabi SAW, nanti di antara umatku ditunggu di telaga Haud. Siapa yang pertama kali ditunggu di telaga Haud? Ya, kata Nabi SAW, orang-orang yang fakir. Jadi yang pertama di telaganya Nabi ditunggu itu orang fakir. Kata para ulama, kenapa orang fakir pertama ditunggu oleh Nabi di telaga Haud? Ya, karena tadi hisabnya ringan. Hisabnya ringan. Kalau kita HP aja hisabnya berat tuh, yang itu tuh. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu keutamaan orang syahid. Apalagi kata Nabi keutamaan orang syahid. Orang syahid itu Allah akan mengampuni seluruh dosanya di saat ada tetesan darah yang mengalir pertama kali. Tuh, dosa udah diampuni tuh. Orang yang syahid itu terhindar dari siksa kubur. Orang yang syahid itu dinikahkan dengan 72 bidadari, Pak. Aduh, ini bapak-bapak semangat ya. Dinikahkan oleh 72 bidadari. Dan orang yang syahid itu bisa memberikan syafaat kepada anggota keluarganya yang beriman sebanyak 70. Ini ingin menunjukkan bahwa betapa syahid itu adalah sesuatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang pertama, dia ibadahnya biasa-biasa saja, ya. Dan kematiannya juga beda dengan orang yang kedua. Matinya kebanyakan manusia pada umumnya, matinya sedang dalam keadaan sakit di atas ranjang. Ya, banyak umumnya kematian manusia begitu kan, sakit di atas kasur, ya, meninggal dunia. Ini orang yang pertama. Tetapi Talhah radhiyallahu an bermimpi. Ya, bermimpi. Apa mimpinya? Kata Talhah itu mimpinya ini dua orang. Orang yang pertama, yang kedua sama-sama masuk surga. Tetapi yang membedakan, yang menjadikan heran bagi Talhah radhiyallahu anhu itu adalah ternyata orang yang pertama masuk surganya lebih duluan ketimbang orang yang kedua. Itu kan bingung. Padahal ibadahnya biasa, matinya pun tidak dalam keadaan syahid, tetapi di surga lebih duluan ketimbang orang yang kedua. Maka pagi harinya mimpinya Talhah disampaikan kepada Rasulullah dan dibenarkan oleh Nabi. Jadi mimpi itu memang mimpinya orang-orang yang beriman itu, ya, bisa jadi ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu dibenarkan, bahkan jadi dalil. Ada beberapa mimpinya para sahabat dibenarkan dan jadi dalil, termasuk azan. Azan itu mimpinya sahabat. Ya, yang dulu bagaimana ketika musyawarah, bagaimana mengumpulkan kaum muslimin untuk ibadah. Ya, ada yang menyebutkan dengan dengan membakar api, dengan api gitu ya, membakar suatu agar api menyala, ditolak. Itu kebiasaannya orang-orang Persia. Ya, ada dengan trompet, itu kebiasaan orang Nasrani. Hanya deadlock tuh, gitu kan. Ada salah seorang sahabat kemudian bermimpi dengan kalimat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sampai terakhir, dan kemudian mimpinya disampaikan kepada Rasulullah. Akhirnya dibenarkan. Itu azan. Ya, dan mimpi sahabat. Ya, ada banyak hadis yang awalnya dari mimpi sahabat Nabi SAW lalu dibenarkan oleh Rasulullah. Termasuk mimpinya Talhah pun dibenarkan oleh Nabi SAW ketika Talhah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, disampaikan kayak tadi, aku heran saja ya Rasulullah, kenapa orang yang pertama masuk surganya lebih dahulu ketimbang orang yang kedua? Apa jawab Nabi SAW? Orang yang pertama ibadahnya biasa-biasa saja. Orang yang kedua ibadahnya semangat, bahkan mendapatkan
kesyahidan. Orang yang pertama enggak dapat syahid. Tetapi orang yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah panjangkan umurnya sehingga orang yang pertama ini diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Allahu akbar. Ya. Orang yang kedua semangat ibadahnya tetapi tidak diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Kata para ulama, betapa mulianya kedudukan bulan Ramadan. Masya Allah. Maka jangan sampai kemudian kita menyia-nyiakan kemuliaan bulan Ramadan, keutamaannya bulan Ramadan. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari sekian banyak amalan untuk meraih kemuliaan Ramadan, maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat runtutan ayat Al-Quran, ya, maka amalan yang dilakukan oleh para sahabat di bulan Ramadan selain saumnya, dan juga dilakukan oleh para salafus soleh selain saumnya, amalan yang sangat diseriuskan ketika di bulan Ramadan itu adalah al-masyghulun bil Quran. Mereka menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Coba, kalau kita lihat rentetan ayat Al-Quran dari 183 sampai 186, maka ibadah yang disebut di sini dua oleh Allah, tiga ibadahnya. Yang pertama ibadah saum di 183, yang kedua Al-Quran Allah sebutkan di ayat 185-nya, dan yang ketiga doa yang Allah sebut dengan disebutkan oleh Allah di ayat 186-nya. Ya. Jadi yang terekam, ibadah yang lain bagus-bagus, tetapi saking pentingnya ini Al-Quran, maka para sahabat di bulan Ramadan menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Maka disebutkan, ada ulama fikih, kalau datang bulan Ramadan, kitab fikihnya disingkirkan dulu, Pak. Yang dibaca Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Ulama hadis, datang bulan Ramadan, kitab hadisnya sengaja disingkirkan dulu, ya. Maka yang dibuka adalah Al-Quran, 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 ya. Ustaz, bagaimana kalau kemudian saya nggak bisa baca Quran, Qurannya nggak lancar, semampunya, Pak. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca Al-Quran terbata-bata, itu ada hadisnya tuh, maka Allah berikan pahala ajraini. Allah berikan ajrani, Allah berikan dua pahala. Yang pertama pahala baca Al-Qur'annya setiap huruf, ya. Man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanah. Yang kedua, Allah berikan pahala bacaan terbata-batanya, diberikan pahala, apalagi di bulan Ramadan. Maka jangan heran Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau sekelas Imam Syafi'i yang hafal Al-Quran di usia 6 tahun, ketika bulan Ramadan mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. 60 kali, Pak. Ya. Ada yang pernah bertanya sama saya, Ustaz, kan ada hadisnya tidak boleh menghatamkan kurang dari 3 hari. Itu untuk kebanyakan kita. Kenapa? Karena khawatir kalau kita menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, maka bacaan Al-Quran kita nggak sempurna. Ya, gunnahnya, tajwidnya, tahsinnya, banyak yang salah. Tapi bagi ahlul Quran yang Al-Qurannya itu sudah ada di dalam kepala, beda sama bapak-bapak di luar kepala, betapa kan ya. Itu berat. Ya, saya ini punya guru Pak Dr. Ali Ahmadi. Beliau itu sengaja tuh, kalau di YouTube bisa dilihat ya. Beliau itu bukan hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan itu beliau menjadwalkan waktu untuk menghatamkan Quran dalam waktu 1 hari. Dimulai pada subuh sampai maghrib, sampai menjelang maghrib itu ada istirahatnya. Ya, karena hafalan beliau diakui oleh internasional. Ya, hafalannya mutkin jiddan. Ya, jadi sedang ngobrol, saya menyaksikan banget Pak, sedang ngobrol begini lisan mengalir. Ya,
sedang ngobrol gini, kadang memperhatikan ya, lisan ngalir. Bahkan beliau itu menerima setoran hafalan Quran murid-muridnya ya, nggak tanggung-tanggung, 6 orang tuh. 6 orang, Dr. Ali Ahmadi ya, ulama beliau ya. 6 orang nyetor, saya mah Pak jujur seorangnya kudu konsentrasi ya, nggak pakai Quran dan bisa tahu tuh ya, antum salah nih, bisa begitu ya. Ya, orang yang begini insya Allah bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 hari udah biasa, apalagi di bulan Ramadan. Saya beberapa tahun kemarin, yang sekarang saya belum lihat, tapi tahun kemarin saya melihat beliau di di live itu hataman Qurannya ya. Ya, orang Jakarta Pak, di Jakarta beliau gitu ya. Ya, saya mampu hatam Quran. Ya, kalau orang yang hafal mah beda Pak bacanya. Yang hafal itu bacanya kadang lebih cepat. Ya, beda yang nggak hafal Quran gitu, bacanya juga memperhatikan huruf per huruf. Kalau orang sudah hafal ngalir begitu saja. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسد في الأرض أولئك هم الخاسرون. Baca panjang, bacanya cepat, tapi tetap kaidah juga dipakai. Kalau orang yang nggak lancar kan wabashi heselilah gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, mereka para ulama, para salafus soleh itu untuk meraih kemuliaan di bulan Ramadan yang tadi disebutkan oleh Nabi betapa tingginya keutamaan kemuliaan bulan Ramadan yang hanya diberikan kepada umatnya Rasulullah, maka para sahabat, para salafus soleh itu senantiasa menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Nabi saja Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu menyibukkan Al-Quran di bulan Ramadan bukan hanya di siang hari Pak, tapi sampai di malam harinya. Apa yang dilakukan oleh Nabi di malam hari ketika Nabi menyibukkan dirinya dengan Al-Quran? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi itu sholat tarawihnya lama-lama di bulan Ramadan itu, panjang-panjang, berdirinya lama. Bahkan disebutkan dalam hadis ini, Nabi kalau sholat tarawih di bulan Ramadan sampai-sampai 1 rakaat yang dibaca oleh Nabi 1 Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Sahih itu hadisnya tuh. Itu Nabi ya. Apa tujuannya? Ingin menyibukkan dengan Al-Quran. Kalau bacaan tarawihnya lama ya, bacaan tarawihnya ya, kemudian berdirinya lama, berarti konsekuensinya apa? Bacaan Qurannya panjang. Nah, kita mah nggak ada pilihan surah yang dibaca tuh ya, baca iya tak apa kulhu deui ya, kita gitu. Kalau di rumah misalnya, saya mah yakin kalau di rumah tarawih bapak-bapak ya, surat-surat yang trikul mah pasti kebawa lah itu. Karena nggak ada alternatif ya. Lucu, saya punya khodimat kemarin tuh ya, pembantu. Pak Ustaz, kapan jadwal di masjid itu? Nah, ada di Kebun Kopi ini, Masjid Muhajirin ya, Masjid Muhajirin yang Kebun Kopi ya, ada jadwalnya tapi belum apa, mungkin pekan kedua lah kayak ada jadwalnya di Masjid Muhajirin itu ya. Kata khadimah saya, kenapa gitu teh? Saya punya teh, wah kemarin Muhajirin imamnya panjang-panjang Pak Ustaz. Memang selera masyarakat kita begitu ya. Ya, jadi kalau imam bacaannya panjang ketika mimpin taraweh ya, siap-siap Pak dimusuhan ku jamaah.
Siap-siap nih mau saya ke jamaah. Ya, makanya saya ya kalau pengajian mohon maaf tuh apa-apa ya. Mohon maaf itu ya tadi khawatir menjadi jamaah tidak tenang gitu kan, kecewa gitu. Padahal dalam hadis itu yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sholatnya tidak akan naik ke langit itu disebutkan tuh hadis amma qaumun wahum lahu karihun. Seorang imam ya yang menjadi imam lalu kemudian dibenci sama makmumnya. Coba saya mah sieun ada itu. Padahal nanti kalau saya tarawih nggak panjang-panjang insyaallah. Tapi hadis ini disyarah oleh ulama bukan karena panjangnya, Pak, kan deh. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu sedang tarawih pas kebetulan imamnya bacaan panjang bukan kategori hadis ini. Ya bisa disalahkan wawanian weh beres ceramah ustaz aya hadis loh. Apa hadisnya? Salatnya tidak akan naik ke langit fauqa ru'usahum shibron, hatta di atas rambut pun enggak akan terangkat. Siapa? Imam nu dibenci ku jamaahna. Ustaz bacaana paranjang tadi. Banyak yang ikut jamaah teh kukulutus akhirnya gitu. Nah, disyarah yang imam yang seperti apa yang dibenci? Satu, imam yang punya sifat fasik, ya, jadi karakternya buruk. Yang kedua, imam yang bacaan Qur'annya buruk. Nah, itu yang termasuk di syarahnya, ya, bukan yang bacaannya panjang. Ya, maka syarat imam itu salah satunya bacanya harus benar, fasih, gitu kan? Ya, syarat imam. Ya, jadi kade ibu bapak jangan salah mengambil kesimpulan. Ya, mentang-mentang imam bacaannya panjang, ya dimusuhan, nggak termasuk kategori ini, gitu. Ya, ya, ya. Subhanallah ya. Tapi kebiasaan para sahabat begitu. Nah, Nabi tadi saya mencontohkan bagaimana Nabi di malam hari itu, ya di malam hari itu Nabi sampai menyibukkan dengan Al-Quran. Coba Pak, taraweh baca 3 surah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Allahu Akbar. Kita mah jangan 3 surah Bapak Ibu, ayah imam baca sehalaman aja, oh ya Allah sabar nanti luar biasa. Piraha beresnya. Karena khadimat saya ngomong begini, Pak, kemarin khadimat saya, Pak, kemarin mas di Masjid Muhajirin, ya, baru beres taraweh sampai jam 8 misalnya gitu kan. Oh nyalila teuing jam 8 mah gitu. Ya. Ya, apalagi ya gitu, sampai gitu. Ya, kalau saya lah saya perhatiin mimpin taraweh jam 8.20 maksimal setengah 9 lah udah beres gitu. Bahkan ada satu waktu jam 8.15 udah beres lagi taraweh gitu kan. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau bacaan panjang itu kadang ngedadak tuh jamaah makmum, terutama anak-anak, amin can amin guys amin gitu. Aduh ya. Kutu khusyuk ya jadi ya Allah. Nah, jadi memang begitu Bapak Ibu ya. Maka ayatnya disebutkan saum kita ya, saum yang pahalanya besar, Pak. Saum ini yang pahalanya besar. Disebutkan dalam hadis qudsi, kullu amalin bani Adam lahu. Setiap amalan bani Adam itu untuknya. Illa saum, hadis qudsi itu, kecuali saum. Salat buat Bani Adam, buat kita. Zakat buat kita. Ya. Tetapi kata Allah dalam hadis qudsi illa saum, kecuali saum. As-saumu li, saum itu untukku. Wa azi bihi, dan hanya aku yang bisa membalas pahala ibadah saum itu. Saum yang pahalanya begitu besar. Maka disebutkan saum itu termasuk minal a'mal la tadkhulul mawazin fi yaumil qiyamati li'adhamaha. Saum itu termasuk bagian daripada ibadah yang nanti di mizan tidak akan sanggup untuk ditimbang itu mizan. Apa saum itu tidak akan sanggup ditimbang oleh mizan. Saking besarnya pahala saum. Maka Masya Allah ya. Nah,